Tadi dia ngintip, bener-bener ngintip kayak seperti memantau gitu ya? Iya. Tim kita, aku kasih tau gambarannya Fasya karena sosoknya lagi di belakangku. Aduh. Tangan dia seperti ini. Aku nggak tahu mulutnya itu ngeluarin apa dan makan apa, tapi yang jelas dari mulutnya itu keluar seperti busa dan matanya terus-terusan mengeluarkan air mata. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kita semakin dekat. Sosok itu adalah sosok orang yang sangat cinta kepada keluarganya dan tidak mau keluarganya itu hilang dari kehidupannya. Tapi salah Fasya. Cara dia nggak mau kehilangannya tuh setelah ada anggota dari keluarganya yang meninggal. Ya. Itu tidak dikuburkan. Melainkan hanya disisakan tulang, tapi bagian dari tubuhnya itu dimakan. Dimakan bener-bener jelas banget, dicampuri dengan sesuatu yang dia dan keluarganya makan. Kayaknya yang busa itu, menurutku itu adalah gambaran kalau itu seperti kunyahan ya. Itu cuma sesuatu yang dianggap sama dia, sebenarnya itu salah menurutku, tapi dia menganggap itu adalah cara untuk dia masih menyatu dengan keluarganya, tidak merasa kehilangan. Oh, oke. Tapi itu ada hubungannya dengan ilmu yang Kak Frisly mention nggak? Iya, sesuatu yang disalahkan. Dan kenapa aku bahas itu di tempat ini? Karena ternyata bentuk gangguan dari sosok ini kepada para pekerja, dia tuh sering kali menirukan para pekerja. Jadi misalnya kamu yang kerja di sini, Fasya. Iya. Kamu ngeliat aku tuh masak. Kamu manggil aku, otomatis dong. Iya. Karena kamu kira tuh, ya aku adalah teman kerja kamu. Iya, betul. Ternyata pas dia balik lagi ke tempat kerjanya di atas, ternyata aku lagi duduk. Di atas? Iya. Jadi yang menirukan sosok itu adalah si sosok perempuan ini. Tak dapat dipungkiri, tak hanya sering tercium bau busuk saja semasa dibiarkan kosong meski tak ada sumber bau yang nyata. Frisly menguak sosok astral yang juga kerap mengganggu para pegawai semasa aktif dengan menjadi sosok menyerupai teman kerja sendiri. Ya bau-bau sama penampakan gitu, saya bilang. Paling di atas, bau busuk, terhilang, terada baunya. Ya di sini juga sering dulu karyawan makan siang tiba-tiba, tapi di sini ada juga manusianya, tapi aslinya dia lagi di luar, itu menyerupai. Ini Nggak bisa. Oh, bisa. Ayo, Permisi, assalamualaikum. nyium bau nggak enak? Nengok Fasya. Wow. Oke. Nah, sini Fasya. Tapi Kak Frisly dia tuh ngasih alasan nggak sih kenapa dia mengganggu seperti itu? Atau kenapa dia bisa ada di tempat ini? Dia ngasih alasan nggak? Ngasih. Apa Kak Frisly? Dia cuma bilang kalau ini merupakan bagian dari tanah dia dan artinya sesuatu yang memang yang tadi aku bilang yang menyatu dalam tubuhnya juga harus tetap mengisi tanahnya. Jadi mungkin dengan adanya manusia dia kira tuh tubuh manusia tuh bisa dia copy dan dia bisa hidup kembali. Padahal tidak. Ngerti. Salah persepsi gitu. Tapi bukan mempunyai niat yang memang ingin mengganggu, ingin membuat tempat ini tuh terkesan seram. Mengganggu pasti dong Fasya, karena dia aja sekarang nggak suka nih sama aktivitas yang seramai saat ini kita lakukan. Jadi dia cuma mau kayak tempatnya tetap hening, semua area ini bisa menjadi tempat bermainnya dia aja gitu. Oke, tapi apakah sosok ini menjadi alasan kenapa tempat ini akhirnya terbengkalai Kak Frisly? Salah satu alasan gangguan jelas dari sosok Dari ini. sosok ini. Tapi kayaknya ada makhluk lain di Fasya. Yang lebih kuat atau? Yang lebih kuat.
Kita naik ke atas lagi yuk. Lewatin tangga ini. Permisi, assalamualaikum. Penelusuran kami pun berlanjut ke lantai 3 demi menguak dalang dari kesan angker dan mistisnya bangunan ini bahkan semasa aktif. Kenapa Kak Frisly? Ada ketukan balik. Yuk kita masuk. Permisi, assalamualaikum. Dengar nggak? Ada ketukan balik. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa Kak Frisly? Wow, dan pemirsa, tiba-tiba pada saat di ruangan ini tuh hawanya beda lagi sama yang di bawah, beda lagi sama ruangan-ruangan sebelumnya. Betul. Oke, Fasya. Iya. Kalau ditarik mundur, di bagian luar adalah area kerja. Tapi kalau untuk di sini, ini merupakan area berkas. Iya, ruang penyimpanan ya. Ruang berkas dan banyak banget. Ternyata ada sosok terbaring di atas itu. Ada sosok laki-laki meringkuk di atas. Halo. Ini adalah residu energi orang yang jelas memang pernah hidup. Pernah menjadi kita dan mempunyai cerita hidup juga. Yang saat ini tangannya tuh keadaan terakhir dia meninggal tuh seperti ini. Kamu bisa lihat tangan aku tiba-tiba uratnya pada nonjol. Bocor lagi. Panas banget. Tiba-tiba tangan aku kayak gini dan dipegang. Saat ini aku kayak dipegang sama dia. Hah? Kita coba minggir kali ya, nyari tempat yang enak. Enggak, ini masih dengan sosok laki-laki yang tiduran tadi Kak Frisly. Iya, deket sini tuh berarti deket sama terminal lama ya? Oh iya, iya betul. Nggak jauh dari bangunan ini itu ada terminal yang memang sudah dibangun udah lama banget. Oke, tunggu sebentar. Lihat. Lihat tiba-tiba bener-bener sumpah. Dia cuma menggambarkan adalah kondisi dia pada saat terakhir. Karena, maaf, sosoknya sekarang di belakangku. Ada yang mau kamu ceritakan? Lalu kenapa kamu mengganggu area ini? Tidak suka. Dendam. Oke. Dulunya, ini tuh merupakan perkebunan yang padat. Area sini tuh perkebunan, sampai di belakang sana tuh ada perairan seperti kali aktif. Oke. Dan perkebunan ini tuh yang aku dapat ya Fasya. Jadi dulu pernah terjadi mungkin kasus yang ramai di tahun 2000-an awal, yaitu begal. Berulang kali begal. Iya. Begal yang memang berhasil untuk mengambil motor, tapi akhirnya ada kasus di mana 2 orang begal ini sengaja dijebak oleh masyarakat sekitar. Karena emang begalnya tuh pakai kayak tali tebel gitu. Jadi kayak tali yang misalnya kita kasih gambaran di sini ya. Iya. Coba Fasya. Sini temenin aku masuk sebentar. Nanti kita keluar lagi. Pegang ini. Panjang banget kan. Yeah. Dan ini tuh kayak proses dulu tuh begal tuh ini tuh dipasang talinya. Jadi untuk bikin orang jatuh, orangnya dihabisin lalu motornya baru diambil.